Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang tiada henti terus memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, juga kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk dapat bertemu muka, bersilaturahmi dalam rangka acara Bandung Menjawab, khususnya di bidang pendidikan. Bapak Ibu, rekan-rekan pers yang saya hormati, Sampurasun. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf bahwa Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung pada kesempatan ini ada acara yang tidak bisa didelegasikan. Untuk itu beliau mendelegasikan kami bertiga, mereka nih Bapak Ibu, untuk menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana arah kebijakan khususnya terkait dengan pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Bambang Arianto. Saya sehari-hari menjabat sebagai Kasih Kurikulum bidang PPSMP. Saya didampingi oleh Pak Topan ini. Beliau juga sama Kasih Kurikulum bidang PPSD. Dan di sebelah kiri saya ini Ibu Heni. Beliau sebagai pengawas TK Dinas Pendidikan Kota Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan hal-hal terkait dengan bagaimana MPLS berlangsung di Kota Bandung, di sekolah-sekolah di Kota Bandung, juga bagaimana pembelajaran di tahun 2020-2021. Yang pertama terkait dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, ini tahap setelah PPDB berakhir. Jadi setelah PPDB, proses penerimaan peserta didik baru berakhir. Kemarin anak-anak dilanjutkan dengan daftar ulang, dan daftar ulang pun dilaksanakan secara online. Kemudian setelah mereka daftar ulang, mereka mengikuti proses MPLS. Proses MPLS serentak se-Kota Bandung dari jenjang TK, SD dan SMP itu langsung dibuka oleh Bapak Wali Kota di Pendopo pada hari kemarin tanggal 13 mulai pukul 8.30. Jadi Pak Wali Kota bersama jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung berada di Pendopo, guru-guru sebagian yang ditugaskan berada di sekolah, sementara anak-anak seluruhnya itu dari TK, SD dan SMP itu berada di rumahnya masing-masing, baik yang kelas 7 maupun yang kelas 8 dan 9 untuk SMP, untuk SD kelas 2, 3, 4, 5 dan 6. Demikian juga dengan TK B ya, kelompok A, kelompok B. Jadi semuanya di rumah masing-masing. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyambut anak-anak yang baru, khususnya yang baru masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian mereka pun diberikan arahan terkait bagaimana mengenal lingkungan sekolah secara virtual. Memang ini dalam keadaan masih COVID-19, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung merekayasa atau melakukan setting kegiatan MPLS itu semuanya virtual, tidak ada yang di sekolah. Kami sudah menyampaikan surat edaran terkait bagaimana pelaksanaan MPLS dan pelaksanaan pembelajaran untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, MPLS itu dilaksanakan 3 hari sampai hari besok. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu MPLS, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kepramukaan sampai hari Sabtu. Kegiatan kepramukaan pun itu sistemnya sistem blok, kemudian itu pun dilaksanakan secara virtual. Di dalam MPLS dikenalkan bagaimana anak-anak mengenal lingkungan sekolah secara virtual. Anak-anak pun dikenalkan bagaimana
mengenal struktur kurikulum di jenjang yang lebih tinggi. Kalau kemarin di ATK, kemudian masuk ke kelas 1 SD oleh guru-gurunya, sekarang mulai dikenalkan belajar di SD itu seperti apa. Kemudian struktur kurikulumnya atau mata pelajarannya ada berapa, sistem pembelajarannya seperti apa pada masa sekarang ini. Demikian juga anak-anak SD yang kelas 6 kemudian lulus, masuk ke SMP, mereka dikenalkan pula bagaimana belajar di SMP. Kemudian siapa guru-gurunya, ada mata pelajaran apa saja, sampai jam berapa mereka belajar, itu semuanya dikenalkan di dalam kerangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi yang namanya MPLS di Kota Bandung tidak hanya menerangkan atau menggambarkan tentang situasi sekolah, tapi sekolah-sekolah ini memberikan gambaran yang umum tentang bagaimana pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, khusus untuk Kota Bandung, karena pendidikan itu sangat bersinergi dengan kebijakan yang lebih tinggi, yaitu di Kementerian melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 kemarin. Maka karena Kota Bandung termasuk area zona yang belum hijau, Kota Bandung semua satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh gitu ya. Jarak jauh itu bisa diartikan mereka melaksanakan pembelajaran secara daring melalui online, atau bisa juga dilaksanakan secara luring. Untuk yang daring itu diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai alat penunjang. Misalnya ada yang mempunyai laptop, HP, atau tablet dan sebagainya. Nah, untuk yang luring, mereka yang belum memiliki alat-alat itu. Jadi layanan pendidikan tetap harus terakses oleh semua siswa di Kota Bandung, baik melalui daring maupun melalui luring. Tentu Bapak Ibu, kebijakan ini sinergi dengan kebijakan nasional, sinergi dengan kebijakan provinsi, dan kita ada dasar hukumnya terkait dengan pembelajaran masih di rumah itu, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 37 tahun 2020 kemarin tentang adaptasi kebiasaan baru, pencegahan penyebaran COVID-19 dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Dan Dinas Pendidikan mengikuti. Dinas Pendidikan akan membuka sekolah kalau Bapak Ketua Satgas COVID-19 Kota Bandung sudah menyatakan bahwa area sekolah dan Kota Bandung itu sudah clear. Jadi kami sama sekali tidak berdiri sendiri, semuanya berdasarkan pantauan dari tim COVID-19 Kota Bandung. Nah, bagaimana proses dan program pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan di Kota Bandung? Tentu yang paling utama kami fokuskan adalah keselamatan warga sekolah, itu yang menjadi utama. Keselamatan dan kesehatan, baik kepala sekolahnya, gurunya, kemudian siswanya, termasuk orang tua siswanya. Sehingga untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam PJJ ini, salah satunya fokus kepada bagaimana warga sekolah itu mengetahui tentang penyebaran virus COVID-19, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana melaksanakan kegiatan sosialnya, bagaimana dia mampu bertahan hidup, meningkatkan daya imun di masing-masing. Sehingga itu menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam pembelajaran jarak jauh di Kota Bandung. Nah, Bapak Ibu, di sini ada paparan sedikit highlight saja. Saya ingin menyampaikan beberapa hal evaluasi PJJ tahun yang kemarin dan bagaimana proyeksi pembelajaran jarak jauh untuk tahun pelajaran 2020-2021. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan pers, Dinas Pendidikan Kota Bandung sebetulnya sudah menyiapkan 2 skenario. Skenario yang pertama, ketika Kota Bandung masih belum membolehkan anak-anak masuk sekolah. Kemudian skenario yang kedua, kami antisipasi ketika nanti satu saat Kota Bandung diperbolehkan membuka sekolah. Yang pertama, skenario pertama, kita PJJ, pembelajaran jarak jauh. Anak di rumah, mungkin guru piket di sekolah sebagian saja yang sesuai dengan mata pelajarannya atau di rumah masing-masing. Tapi ada 3 hal yang menjadi fokus kami dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan di seluruh satuan Kota Bandung.
Yang pertama, bagaimana infrastruktur pendukungnya. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen guru, siswa, dan orang tua siswanya. Yang ketiga, bagaimana konten ajar atau bahan belajarnya. Jadi 3 hal ini setelah kami evaluasi pada PJJ yang pertama kemarin, ternyata 3 hal ini yang cukup menentukan layanan pendidikan itu sampai terakses oleh semua anak-anak. Infrastruktur, kemudian manajemen guru, kemudian siswa dan orang tua, serta konten belajarnya. Kita menyiapkan 3 skenario pembelajaran. Jadi materi pelajarannya kita siapkan 3 skenario. Yang pertama, skenario yang ideal. Skenario yang ideal itu adalah skenario yang sangat ideal sesuai dengan struktur kurikulum. Jadi kalau struktur kurikulumnya menggambarkan tentang kompetensi dasar yang harus disampaikan kepada anak, yaitu harus diberikan. Kalau dulu waktu kita masih kecil bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Nah sekarang namanya kompetensi dasar. Nah kalau kompetensi dasar itu harus diberikan semuanya, itu masuk ke skenario A. Skenario A itu yang bagaimana ketika anak dan guru terhubung tidak ada halangan. Anaknya punya alat, kemudian gurunya lancar, mempunyai alat, kemudian koneksinya sangat lancar, maka dimungkinkan sekolah itu menerapkan skenario pembelajaran dengan materi skenario A yang sesuai dengan struktur kurikulum. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan skenario yang B. Yang B itu bagaimana? Itu apabila anak-anaknya atau gurunya ada yang terkendala, baik misalnya di alat atau di hal-hal yang lain. Kita siapkan skenario yang kedua, guru itu menyampaikan materi yang esensial saja. Misalnya kalau materi itu harus disampaikan 1-10, maka di antara 1-10 itu pilih mana yang paling esensial, yang penting disampaikan kepada anak-anak. Itu skenario yang B. Ada lagi skenario yang ketiga, jika yang A dan B itu tidak memungkinkan, misalnya terkendala alat, terkendala koneksi dan sebagainya, atau anak-anak yang kurang mampu, mohon maaf misalnya, sehingga mengakses pendidikannya cukup sulit, maka kita siapkan skenario B. Salah satu contoh indikator skenario B yang akan diterapkan ketika orang tua siswanya misalnya punten mereka yang kurang mampu dalam level ekonominya, demikian juga anak-anaknya. Misalnya satu keluarga anaknya ada 4, ayahnya dia hanya bekerja sebagai katakanlah punten buruh harian lepas, kemudian ibunya misalnya tukang cuci dan sebagainya. Boro-boro mempelajari materi yang dia untuk makan sehari saja susah dalam kondisi seperti ini. Maka kita menyiapkan skenario materi yang ketiga. Yang bagaimana materi yang ketiga itu kita menggiring mereka untuk bisa bertahan hidup dengan mata pelajaran yang ada. Misalnya contoh ketika mata pelajaran IPA, di situ ada kompetensi dasar tentang tumbuh kembang makhluk hidup. Tumbuh kembang makhluk hidup itu misalnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk bertahan hidup. Bagaimana keluarga itu bisa menanam tanaman yang selalu bisa dikonsumsi sehari-hari, atau memelihara hewan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Yang ringan misalnya katakanlah beternak lele dalam drum yang ada, kemudian di atasnya ada sayuran, dan itu bisa dikonsumsi sehari-hari sehingga tidak usah mengeluarkan biaya. Itu yang adaptif untuk kehidupan mereka yang kurang mampu seperti itu. Tidak usah khawatir, materi-materinya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran itu. Jadi sebetulnya skenario A, skenario B, skenario C itu sama sinergi, hanya mana yang lebih adaptif diberikan kepada anak-anak. Nah Bapak Ibu, semangat kami untuk PJJ yang tahun sekarang ini, kita mempunyai hasil evaluasi tahun yang lalu. Next Rob. Jadi tahun yang lalu itu, selama tahun pelajaran yang lalu maksudnya ya, selama kurang lebih ada 4 bulan ya, 3-4 bulan dari Maret sampai April, Dinas Pendidikan atau sekolah-sekolah di Kota Bandung bahkan di Indonesia bagaikan kedatangan bom yang mendadak gitu ya. Kita tidak punya strategi semuanya, sehingga berjalan sporadis. Artinya bagaimana caranya agar guru-guru bisa menyapa siswa, bagaimana agar terkoneksi. Artinya pada saat itu seluruh dunia
melakukan pembelajaran sesuai dengan strategi masing-masing. Artinya antara sekolah dengan anak atau sekolah dengan dinas pendidikan dengan institusi terkait mungkin tidak terkoneksi secara tersistem gitu ya, secara sistemik gitu ya. Nah, ini gambarannya Pak. Jadi ada kurang lebih ada 9,25 siswa yang terkendala dalam PJJ yang kemarin. Terkendalanya apa? Terutama dengan alat. Kemudian ada kurang lebih 8,35% guru yang terkendala dengan kompetensi teknologi. Jadi perlu dimaklumi bahwa banyak juga guru-guru di Kota Bandung yang usianya 50 tahun ke atas yang sudah bukan generasi muda lagi. Kalau dikatakan oleh anak-anak atau anak-anak sekolah itu generasi milenial sudah bukan itu lagi. Jadi ada 8,35%. Nah, kendala-kendala ini kami carikan solusinya. Misalnya anak-anak yang 9,25% terkendala dengan alat, maka kami menyiapkan pinjaman alat. Di sekolah-sekolah itu sudah ada laptop, tablet, dan sebagainya, kita pinjamkan kepada anak-anak yang RMP. Bahkan kami menginstruksikan kepada sekolah untuk mengeluarkan anggaran BOS biar anak-anak itu terbantu membelikan kuotanya. Nah, itu yang sarana prasarana dan solusinya. Kemudian yang ini, yang kompetensi guru, kita terus selama libur kemarin, selama WFH, guru-guru terus diberikan training, pelatihan, diberikan wawasan terkait dengan bagaimana mereka mampu bervariasi memberikan atau menghidangkan materi-materi kepada anak-anak secara jarak jauh, gitu, baik secara daring maupun secara luring. Kemudian di sebelah kiri ternyata ada 4,8% orang tua yang tidak mendampingi anak. Kemudian ada 3,2% orang tua yang merasa terbebani dengan PJJ ini. Berapa sampel yang kami audien yang dijadikan sampel itu kurang lebih 40 ribuan untuk anak-anak, 44 ribu. Kemudian untuk orang tua kurang lebih 30 ribu, untuk guru-guru kurang lebih 7 ribu, dan untuk kepala sekolah semuanya. Jadi kami melakukan kajian melalui instrumen yang disebarkan kepada kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, gitu ya, sehingga kami mendapatkan informasi ini untuk bekal membuat kebijakan di tahun pelajaran berikutnya. Lanjut Kang Robi. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu di Kota Bandung sebagian besar PJJ itu sudah terlaksana. Jadi mereka sebetulnya karena Kota Bandung termasuk cukup banyak sarana penunjangnya. Sebetulnya sekolah-sekolah dan anak-anak itu sebagian besar bisa melaksanakan. Jadi tadi hanya 8,sekian persen yang terkenal, artinya 90% anak-anak itu bisa melaksanakan dengan baik. Jadi dengan contoh seperti ini, lanjut Rob, ada banyak sekolah-sekolah yang mampu mendelivery materi-materi pelajaran dengan sukses kepada anak-anak. Demikian juga dengan timbal baliknya. Nah, sekarang bagaimana tahun pelajaran yang akan datang? Lanjut Rob. Kita menyiapkan 2 skenario. Yang pertama tentang PJJ. PJJ itu kita tidak berani mengizinkan sekolah sekali-kali anaknya datang ke sekolah, ya. Karena update terbaru kemarin itu masih terus meningkat. Kemudian di Kota Bandung baru ada 4 kecamatan kalau tidak salah yang hijau, ya, yang lainnya masih merah. Dan kalaupun misalnya ada nanti kebijakan ke depan di tempat yang hijau boleh membuka sekolah, kami masih sangat super hati-hati karena kami memperhitungkan kalau sekolah itu letaknya di area hijau tapi anak-anaknya berasal dari area merah, tentu itu menjadi perhitungan. Kemudian alat transportasi yang digunakan apa? Misalnya kalau naik angkot nanti bercampur dengan masyarakat yang lain yang berasal dari zona merah, itu pun harus diperhitungkan. Jadi kita sama sekali belum mempunyai keberanian untuk membuka sekolah di Kota Bandung, dan itu tentu yang
membuat kebijakan bahwa sekolah di Kota Bandung akan dibuka itu adalah Bapak Ketua Cokid, Ketua Satgas Cokid 19 Kota Bandung gitu ya. Nah, dalam hal ini Bapak Wali Kota. Lanjut Kang Robi. Ini highlight saja pengetahuan kita. Jadi di Kota Bandung itu hanya ada baru 4 kecamatan ya yang berwarna hijau ya, yang lainnya masih berwarna merah. Kita mempunyai prinsip bahwa satuan pendidikan itu mempunyai tagline yang sama, bahwa keselamatan dan kesehatan itu menjadi hal yang utama. Itu prinsip dan tidak bisa ditawar gitu. Kemudian metodenya bisa melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran luring. Selanjutnya media pembelajarannya macam-macam. Canggih-canggih juga sekolah-sekolah di Kota Bandung, ada yang sudah memakai LMS, Learning Management System, macam-macam aplikasi yang digunakan. Mereka ternyata dengan 3 bulan kemarin itu merasa tertantang. Jadi ada guru-guru dan kepala sekolah merasa tertantang dengan kondisi seperti ini, bagaimana mereka mampu dengan mudah atau dengan sukses mendeliverikan materi pembelajaran kepada anak-anak. Bagaimana mengatasi kebosanan anak-anak. Jadi itu menjadi tantangan. Jadi di situasi yang seperti ini ternyata guru-guru Kota Bandung perlu kita banggakan. Mereka tidak membleng, tetapi justru semakin semangat mencari cara bagaimana agar pembelajaran ini berjalan lancar. Nah, kita ada kurang lebih 20 ya, kurang lebih 20 sumber belajar yang sudah yang sudah dipakai oleh guru-guru di Kota Bandung, itu yang dijadikan media, dari mulai aplikasi outsourcing, aplikasi yang tidak berbayar sampai aplikasi yang berbayar. Ada aplikasi yang dari Kemdikbud, ada yang dari swasta, ya tergantung sekolahnya. Dinas Pendidikan Kota Bandung membebaskan kepada sekolah untuk menggunakan, karena sekolah itu mereka mempunyai anggaran BOS yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dari ini. Ini tujuan dan prinsip-prinsip PDR yang yang menjadi pegangan kita semua, bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menyampaikan berbagai himbauan baik tertulis maupun lisan kepada seluruh sekolah, bahkan berbagai instruksi, apalagi terkait dengan sarana prasarana. Meskipun di sekolah itu tidak ada muridnya, tetapi tetap Dinas Pendidikan Kota Bandung melakukan himbauan, bahkan instruksi, kemudian monitoring agar sarana prasarana sekolah disiapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Banyak di antara mereka, Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang sudah menyiapkan kondisi sekolahnya bagaikan mau dibuka lagi gitu ya. Jadi ada yang menyiapkan alat, alat penunjang, kemudian mejanya sudah dijarangkan 1 sampai 1,5 meter, macam-macam lah. Tapi kami belum membolehkan. Lanjut, Kang Robi. Nah, ini kita sudah menyampaikan pedoman kepada sekolah, masing-masing berperan. Apa fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung, tanggung jawabnya seperti apa, bagaimana kepala sekolah bertanggung jawab, kemudian bagaimana ibu bapak guru melakukan fungsi dan perannya ketika melakukan PJJ. Tentu kami di Dinas Pendidikan Kota Bandung bertanggung jawab terhadap kelancaran semua PJJ di Kota Bandung. Kami melahirkan berbagai regulasi, melahirkan berbagai aturan-aturan main agar pembelajaran ini berjalan lancar. Kami pun melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi. Peran kepala sekolah kita siapkan agar mereka menjadi garda terdepan, mengajak dan mempengaruhi guru-gurunya untuk mampu melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Demikian dengan guru. Guru menyiapkan perencanaannya, guru menyiapkan pelaksanaan pembelajarannya, dan melakukan review atau umpan balik dalam pembelajarannya. Jadi kita menyiapkan juga koneksi antara sekolah dengan orang tua siswa. Karena siswanya ada di rumah, maka tentu koneksi antara sekolah dengan orang tua siswa harus semakin erat. Jadi kolaborasi antara sekolah, kemudian orang tua siswa dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dibantu oleh Bapak Ibu para pengawas,
itu semakin kita eratkan, karena kami menyadari bahwa pembelajaran ini akan lebih sukses apabila orang tuanya semakin mendukung pembelajaran anak-anaknya. Itu saja highlightnya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam kepada semuanya dari kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.